Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BAN PDM Provinsi Sumatera Barat, yang kita hormati Sekretaris BAN PDM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu anggota BAN PDM Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat BAN PDM Provinsi Sumatera Barat, dan yang kami hormati Kabid PAUD dan Dikmas Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, Kabid Penmat Kapkota se-Sumatera Barat, dan yang kami banggakan Bapak Ibu Kepala Satuan PKBM, PKPPPS, dan SKB yang telah hadir di kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris BAN PDM Provinsi Sumatera Barat tadi, maka izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan terkait dengan panduan teknis pengaplikasian Sispena dalam rangka perpanjangan akreditasi PAUD dan PKBM tahun 2025. Mohon maaf, mohon izin share screen Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan panduan teknis Sispena PDM untuk perpanjangan sertifikat PAUD PKBM tahun 2025. Untuk perpanjangan sertifikat PAUD PKBM tahun 2025 ini, Satuan Pendidikan itu melakukannya secara mandiri, di mana dalam hal ini Bapak Ibu Satuan Pendidikan itu harus melakukan atau mendaftarkan diri melalui aplikasi Sispena. Untuk aplikasi Sispenanya, itu Bapak dan Ibu dapat mengaksesnya melalui browser yang ada di perangkat Bapak dan Ibu, yaitu menggunakan Sispena 3. Jadi perlu disampaikan ya Bapak Ibu ya, kita pada tahun 2025 ini untuk PKBM maupun PAUD itu kita sudah menggunakan Sispena yang terbaru, yaitu Sispena 3. Jadi silahkan Bapak dan Ibu untuk mengakses browsernya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu untuk mengakses browsernya, baik itu menggunakan Google Chrome ataupun menggunakan Mozilla, kemudian mengetikkan Sispena 3. Di saat Bapak dan Ibu mengetikkan Sispena 3 di browsernya, maka otomatis nanti akan muncul laman dari Sispena, seperti yang saat ini tampil di layar Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu berhasil masuk, di sini Bapak dan Ibu akan diminta untuk menginputkan username dan password. Karena Bapak dan Ibu itu merupakan sasaran atau satuan pendidikan yang baru pertama kali mengakses Sispena di tahun 2025, maka untuk username dan password, Bapak dan Ibu itu menggunakan nomor NPSN Satuan Pendidikan. Jadi semua Bapak dan Ibu sekarang yang diundang yaitu Satuan Kesetaraan PKBM itu untuk mengakses Sispena menggunakan nomor username NPSN Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu berhasil login, itu Bapak dan Ibu untuk keamanan akun Sispenanya, maka disarankan Bapak dan Ibu untuk mengganti passwordnya. Tetapi apabila Bapak dan Ibu tidak mengganti passwordnya, itu juga tidak apa-apa. Dan apabila Bapak dan Ibu mengganti password, mohon Bapak dan Ibu untuk mengingat atau mencatat password yang terbarunya. Karena nanti Bapak dan Ibu akan melakukan login kembali ke aplikasi Sispena. Jangan sampai Bapak dan Ibu di saat mengganti passwordnya itu lupa dengan password yang terbarunya, sehingga menyulitkan Bapak dan Ibu untuk mengakses Sispena kembali. Jadi itu perlu diingat ya Bapak dan Ibu ya. Untuk mengakses Sispena, kita menggunakan username dan passwordnya nomor NPSN Satuan Pendidikan. Jadi pada hari ini atau pada kesempatan ini, itu Bapak dan Ibu juga bisa langsung mencobakannya. Silahkan Bapak dan Ibu untuk membuka aplikasi Sispena di browsernya, kemudian mencobakan untuk menginputkan username dan passwordnya nomor Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu sudah menginputkan username dan passwordnya nomor NPSN Satuan Pendidikan, tetapi tidak bisa login. Sedangkan Bapak dan Ibu termasuk dalam sasaran
yang akan diperpanjang tahun 2025 ini. Jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu untuk menghubungi kami di sekretariat. Karena tadi yang akan dilakukan perpanjangan itu kami juga sudah menyediakan grup WA-nya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang terkendala masuk atau yang terkendala login, silahkan nanti untuk langsung menghubungi kami untuk segera kami bantu loginnya. Ya. Setelah Bapak dan Ibu menginputkan username dan passwordnya nomor NPSN sekolah, kemudian Bapak dan Ibu klik login, maka Bapak dan Ibu akan diarahkan ke halaman dashboard Sispena. Untuk halamannya seperti yang tampil sekarang. Di sini ada halamannya pengajuan perpanjangan sertifikat tahun 2025. Pada halaman dashboard itu juga akan tampil NPSN dari Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu. Ada nama sekolahnya, kemudian ada pengajuan perpanjangan. Sebelum Bapak dan Ibu klik ajukan perpanjangan, silahkan dicek dulu apakah ini sudah benar Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu. Takutnya nanti karena kita menggunakan passwordnya nomor MPSN, username-nya juga nomor MPSN, jadi ada salah input dari Bapak dan Ibunya. Jadi sebelum klik ajukan perpanjangan, silahkan dicek dulu apakah nama sekolahnya sudah merupakan satuan pendidikan yang Bapak dan Ibu punya. Ya. Kalau semuanya sudah cocok, silahkan Bapak dan Ibu untuk klik pada menu ajukan perpanjangan. Setelah kita klik pada menu ajukan perpanjangan, nanti akan muncul notifikasi untuk konfirmasi. Di sini bunyinya, program kesetaraan PKBM, SPNF, PKPPS, atau Satuan PAUD dapat mengajukan permohonan untuk perpanjangan sertifikat akreditasi yang habis di tahun 2021 sampai 2025. Jadi Bapak dan Ibu untuk notifikasinya, silahkan Bapak dan Ibu untuk kliknya iya. Bagi Bapak dan Ibu yang klik tidak, itu nanti proses perpanjangan Bapak dan Ibu dinyatakan ditolak dan Bapak dan Ibu tidak bisa lagi mengaksesnya. Jadi untuk satuan pendidikan yang sudah disampaikan ada 86 ya, untuk 86 satuan pendidikan kesetaraan yang terdaftar untuk perpanjangan sertifikat akreditasi, di saat munculnya notif ajuan perpanjangan sertifikat, silahkan Bapak dan Ibu untuk klik iya. Jadi walaupun dokumen yang akan diuploadnya belum lengkap, silahkan saja dulu Bapak dan Ibu untuk klik iya. Karena kalau Bapak dan Ibu klik tidak, nanti dinyatakan Bapak dan Ibu menolak, dan nanti proses untuk pembukaannya itu akan panjang Bapak Ibu. Kita harus lapor dulu ke pusat. Ya. Jadi setelah ada notifnya, Bapak dan Ibu klik iya, kemudian yang akan muncul selanjutnya yaitu halaman untuk pengajuan perpanjangan sertifikatnya. Ada 3 bagian yang akan Bapak dan Ibu isi. Yang pertama yaitu surat permohonan perpanjangan akreditasi. Untuk surat permohonan perpanjangan ini, itu dibuatnya oleh satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu masing-masing satuan pendidikan membuat surat permohonan perpanjangan akreditasi. Itu menggunakan kod surat dari satuan pendidikan. Nanti ada tanda tangan dari kepala satuan pendidikannya. Jadi untuk surat permohonan perpanjangannya itu dibuat secara mandiri oleh satuan pendidikan. Setelah Bapak dan Ibu membuat surat permohonan perpanjangan dan sudah ditandatangani oleh oleh kepala satuan pendidikan, itu Bapak dan Ibu harus menguploadnya melalui Sispena pada bagian surat permohonan perpanjangan akreditasi. Jadi pada bagian ini Bapak dan Ibu akan diminta untuk choose file. Jadi Bapak dan Ibu klik choose file, nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke halaman di mana Bapak dan Ibu menyimpan surat permohonan perpanjangan akreditasinya. Kemudian juga perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, untuk dokumen yang kita upload ke Sispena, itu formatnya hanya bisa PDF. Jadi kalaupun surat Bapak dan Ibu dalam bentuk Word, silahkan nanti dijadikan PDF.
Jadi untuk Sispena itu tidak akan bisa menerima dokumen lain selain PDF. Jadi semua dokumen yang kita upload ini itu harus dalam bentuk formatnya PDF. Dan ukurannya itu maksimalnya 2 MB atau 2000 KB. Jadi apabila Bapak dan Ibu mengupload surat permohonan, formnya sudah dalam PDF, tetapi gagal Bapak dan Ibu menguploadnya, itu silakan Bapak dan Ibu untuk cek ukuran filenya, karena batas ukuran filenya hanya 2 MB atau 2000 KB. Setelah kita mengupload surat permohonan perpanjangan, yang selanjutnya, Bapak dan Ibu harus mengupload sertifikat akreditasi terakhir. Jadi untuk sertifikat akreditasinya, silahkan dijadikan PDF Bapak dan Ibu. Setelah dijadikan PDF, Bapak Ibu cek lagi, ini ukurannya melebihi 2 MB atau sudah di bawah 2 MB. Kalau sudah di bawah 2 MB, berarti Bapak dan Ibu sudah bisa langsung mengupload ke Sispena. Tapi apabila ukurannya melebihi 2 MB, silakan Bapak dan Ibu untuk convert dulu ukurannya menjadi kapasitasnya di bawah 2 MB. Kemudian juga terkait dengan sertifikat akreditasi terakhir ini, karena yang mengajukan perpanjangan adalah sertifikat akreditasinya yang habis di tahun 2021 sampai tahun 2025, jika memang Bapak dan Ibu tidak menemukan sertifikat akreditasi terakhirnya, silahkan menggunakan surat keputusan atau SK-nya. Apabila SK-nya juga tidak ada di sekolah, itu silahkan nanti Bapak dan Ibu menghubungi kami di Sekretariat Ban PDM Provinsi Sumatera Barat. Jadi yang kita upload yang pertama itu surat permohonannya. Ini karena sekolah yang membuat sendiri itu sudah pasti ada ya Bapak Ibu ya. Yang kedua itu sertifikat akreditasi terakhirnya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu diminta untuk menginputkan nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, jadi silahkan Bapak dan Ibu untuk menginputkan nomor HP-nya. Jangan inputkan nomor HP yang nanti kami tidak bisa menghubungi Bapak dan Ibu sekiranya ada 2 bahan Bapak dan Ibu yang kurang. Ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk menginputkan nomor HP-nya sehingga nanti jika ada kekurangan dari bahan dan Bapak dan Ibu, kami mudah untuk menghubungi Bapak dan Ibu melengkapi dokumen yang kurang. Apabila surat permohonan perpanjangan sudah diupload, kemudian sertifikat akreditasi terakhir sudah diupload juga, nomor HP juga sudah diisi, Bapak dan Ibu silakan klik kirim. Nah, di saat Bapak dan Ibu klik kirim, maka proses pengajuan akreditasi Bapak dan Ibu sudah selesai. Yang selanjutnya itu Bapak dan Ibu tinggal menunggu informasi dari kami Ban PDM terkait dengan SK perpanjangan yang akan diberikan kepada satuan pendidikan. Jadi untuk pengajuan perpanjangan Bapak dan Ibu hanya sekedar menguploadkan surat permohonan, menguploadkan sertifikat dan nomor HP-nya. Kemudian di sini ada simulasinya. Jadi sebelum saya menutup sesi ini, itu saya akan mencoba untuk mengaplikasikannya kepada Bapak dan Ibu. Sehingga nanti Bapak dan Ibu setelah kegiatan ini itu bisa dengan sangat mudah melakukan proses perpanjangan sertifikat akreditasi melalui aplikasi Sispena. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, itu kita membuka dulu browsernya. Jadi Bapak dan Ibu boleh membuka browsernya di Mozilla, boleh di Google Chrome. Jadi tinggal klik Sispena 3. Jadi Bapak dan Ibu tampilannya seperti ini. Kemudian di sini silahkan Bapak dan Ibu untuk menginputkan username-nya. Username-nya tadi nomor NPSN Satuan Pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir hari ini itu bisa langsung mencobakannya. Apabila nanti ada gangguan, ada kendala, kita bisa untuk langsung mendiskusikannya pada sesi ini. Jadi kita coba salah satu PKBM.
Silahkan Bapak dan Ibu untuk menginputkan NPSN sekolahnya, untuk username-nya, kemudian untuk password-nya juga nomor MPSN. Jadi kita langsung klik login. Setelah login, nanti akan muncul halaman seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Ini saya cobakan untuk PKBM Anugerah. Semoga Bapak dan Ibunya juga bergabung ya di Zoom kita pada hari ini. Jadi di sini ada nama sekolahnya, PKBM Anugerah, ada NPSN-nya, kemudian pengajuan perpanjangannya di sini sudah ajukan perpanjangan. Jadi Bapak dan Ibu hanya tinggal klik saja program kesetaraan, mengajukan permohonan untuk perpanjangan. Bapak Ibu klik ya. Kita hanya sampai klik ya saja, nanti akan muncul ini mengajukan perpanjangan, pilihannya akan final. Karena memang Bapak dan Ibunya harus mengajukan perpanjangan akreditasi agar nilai akreditasi di satuan pendidikan Bapak dan Ibu tidak hilang. Diklik OK. Nah, di sini akan muncul surat permohonan, sertifikat akreditasi, dan nomor HP. Di sini juga sudah disampaikan, besar filenya itu hanya 2 MB. Format yang diizinkannya juga hanya PDF. Jadi jangan ada juga nanti Bapak Ibunya yang mengupload Word gitu ya. Jadi di sini surat permohonan. Apabila Bapak dan Ibu sudah membuat surat permohonannya, Bapak dan Ibu tinggal hanya klik choose file. Klik di sini choose file, nanti akan diarahkan ke dokumen Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu menyimpannya di mana? Apakah di download atau di dokumen gitu ya. Jadi tinggal memilih saja. Misalnya kita pilih yang ini, nah, nanti dia akan otomatis masuk ke sini. Kemudian untuk sertifikat juga sama, Bapak dan Ibu klik choose file, nanti akan diarahkan juga, kita pilih juga. Dan otomatis akan muncul di sini. Silahkan Bapak dan Ibu untuk menginputkan nomor HP-nya. Setelah ini selesai, Bapak dan Ibu klik kirim. Bila Bapak dan Ibu sudah klik kirim, itu artinya pengajuan perpanjangan sertifikat Bapak dan Ibu sudah selesai. Tinggal Bapak dan Ibu untuk menunggu informasi dari kami, Ban PDM Provinsi Sumatera Barat, tentang SK perpanjangan yang akan kami share kepada Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, itu langkah-langkah yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk perpanjangan sertifikat akreditasi khususnya PAUD dan PKBM tahun 2025 melalui aplikasi Sispena. Kemudian, karena deadline kita sangat singkat ya Bapak Ibu ya, sekarang sudah tanggal 14 April, tadi sudah disampaikan juga oleh Sekretaris Ban PDM Provinsi, dan itu merupakan jadwal atau deadline dari pusat juga. Itu kita hanya dibatasi sampai tanggal 17 April 2025 ini. Jadi tinggal waktunya 3 hari lagi. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, karena dokumennya juga tidak sulit ya Bapak Ibu ya, tidak sulit untuk didapatkan, juga tidak ada bahan-bahan yang akan Bapak dan Ibu persiapkan, seperti kita halnya melaksanakan visitasi, hanya surat permohonan dan sertifikat saja. Jadi silahkan Bapak dan Ibu untuk segera melakukannya atau menguploadnya melalui aplikasi Sispena. Baiklah Bapak dan Ibu, itu sedikit arahan dari saya terkait dengan hal-hal yang akan Bapak dan Ibu lakukan melalui aplikasi Sispena. Dan dari saya cukup dulu, dan saya tutup dengan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.